Samuel dipanggil Tuhan. Imam besar Eli mempunyai dua anak yang melayani sebagai imam di tabernakel, yaitu Hofni dan Pineas. Anak-anaknya ini tidak menepati hukum Allah dan buat jahat terhadap orang lain. Ketika orang Israel membawa persembahan untuk Allah, Hofni dan Pineas mengambil daging yang terbaik untuk mereka sendiri. Eli mendengar perbuatan mereka, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Meski Samuel jauh lebih muda daripada Hofni dan Pinehas, dia tidak seperti mereka. Samuel selalu takut dan taat kepada Allah. Allah sangat senang kepada Samuel. Pada suatu malam, Eli sedang tidur di kamarnya dan Samuel tidur di dekat peti perjanjian Tuhan di dalam kemah suci. Ketika fajar belum menyingsing dan lampu masih menyala, Tuhan memanggil Samuel. Lalu Samuel menjawab, "Ya, Pak." Kemudian ia lari menemui Eli dan berkata, "Ada apa, Pak? Mengapa aku dipanggil?" Tetapi Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Lalu Samuel pergi tidur lagi. Kemudian Tuhan memanggil Samuel lagi. Tetapi Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Tuhan, karena belum pernah Tuhan berbicara dengan dia. Sebab itu ia bangun lalu menjumpai Eli dan bertanya, "Ada apa, Pak? Mengapa Bapak memanggil?" Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu, anakku, tidurlah kembali." Untuk ketiga kalinya, Tuhan memanggil Samuel. Lalu bangunlah Samuel dan menemui Eli, serta berkata, "Ada apa, Pak? Mengapa Bapak memanggil?" Pada saat itulah Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, ia berkata kepada Samuel, "Tidurlah kembali. Dan jika engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Lalu pergilah Samuel ke tempat tidurnya lagi. Kemudian datanglah Tuhan dan berdiri di tempat itu serta memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu berkatalah Tuhan kepadanya, "Aku akan melakukan sesuatu yang dahsyat terhadap orang Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan kebingungan. Pada hari itu, aku akan melakukan segala yang telah kuancamkan terhadap keluarga Eli dari mula sampai akhir. Telah kuberitahu kepadanya bahwa keluarganya akan kuhukum untuk selama-lamanya karena anak-anaknya telah menghina aku." Eli mengetahui dosa-dosa mereka itu, tetapi mereka tidak dimarahinya. Karena itu, aku bersumpah mengenai keluarga Eli bahwa dosa mereka yang sangat besar itu tidak akan dapat dihapus oleh kurban dan persembahan apapun juga untuk selama-lamanya. Setelah itu, Samuel tidur lagi, dan pada pagi harinya, ia bangun dan membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil dia, katanya, "Samuel, anakku." Lalu jawab Samuel, "Ya, Pak." Eli bertanya, "Apakah yang telah diberitahukan Tuhan kepadamu? Ceritakanlah semuanya kepadaku. Kalau ada sesuatu yang engkau rahasiakan, pasti engkau dihukum Allah." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli. Tak satu pun yang dirahasiakannya. Kemudian berkatalah Eli, "Dia Tuhan, biar dia melakukan apa yang dianggapnya baik." Samuel bertambah besar. Tuhan menyertai dia dan membuat semua yang dikatakan Samuel sungguh terjadi. Itu sebabnya umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah nabi Tuhan. Setiap kali Samuel berbicara, semua bangsa Israel mendengarkan. Tuhan masih terus menyatakan diri di Shilo, di mana ia untuk pertama kalinya menampakkan diri kepada Samuel dan berbicara dengan dia.